kita klaim terbesar, emang benar terbesar. Nggak ada lagi yang bikin, orang kita doang yang bikin. Iya. Iya kan? Untung langsung gede dong. Enggak, rugi. Sponsor udah mulai percaya nih. Iya. Siapa nih Big Bang nih? Oke kan? Udah persiapan COVID. COVID. Enggak jalan. Kalau dunia promotor tidak seindah kelihatannya. 8,5 M. Gokil, 8,5 M. Yes, hari ini kita hadir lagi dengan program paling Yahut, paling top, karena di sini banyak informasi hal-hal yang penting bagi kalian yang ingin menjadi pelaku industri pertunjukan festival musik di Indonesia. Karena saya sebagai host Dino Hamid akan mengundang tamu-tamu spesial yang terlibat di industri pertunjukan festival musik di Indonesia. Dan edisi kali ini saya mengundang salah satu manusia hebat yang telah merintis konten-konten atau event-event hebat seperti Big Bang, RI Fest, konser Tulus, dan akan saya bahas diskusi nanti, nggak sekedar indah-indahnya aja, keren-keren aja, tapi bagaimana beliau bisa mencapai atau menjalankan semua proyek tersebut dengan pertumpahan darah dan biaya. Itu yang harus kalian tahu, karena konten ini juga membuka wawasan juga agar kalian ingin masuk ke industri kami, pertunjukan atau konser festival musik, agar lebih rasional dan mempunyai vision yang clear. Oke, selamat datang Mas Nofri. Tas dulu dong, gitu, ya kan. Silakan memperkenalkan diri dulu, backgroundnya apa, dulu sekolahnya apa, kenapa sekarang pengen hidup di dunia pertunjukan yang nggak jelas ini secara bisnis, ya kan? Saya Nofri Hetaria. Background saya sebetulnya hukum ya. Hukum, terus juga pariwisata juga. Awalnya saya tuh sebetulnya travel. Oke. Travel karena berjalan sekian lama berubah tuh. Jadilah yang namanya IO. Dulu tuh IO kan nggak ada. IO itu sebetulnya di bawah travel ya. Oh iya. Iya. Sekolahnya juga hospitality kan? Iya. Karena dulu IO itu ada di bawah MICE. MICE itu di bawah travel. Travel itu ada ticketing, exhibition, hotel reservation, dan MICE. MICE itu meeting, incentive, conference, dan exhibition. Nah di MICE itulah jadi kita event kan, event. Dan terus ke sini, akhirnya event itu berkembang terus, akhirnya jadilah konser. Oke. Sama exhibition lah. Kita ada beberapa pameran yang kami bangun IP-nya, dan akhirnya sampai sekarang itu jadi promotor, ngikutin Mas Dino jadinya. Suhunya kan. Kita banyak belajar sama Mas Dino. Jadi sampai sekarang akhirnya kami bergabung sama Mas Dino di Asosiasi Promotor Musik Indonesia ya. Diketuai sama Mas Dino, dan saya juga sebagai pengurus yang bagaimana kita membuat promotor-promotor musik di Indonesia tuh nyaman, sustainable, dan terus bisa berkarya lah di dunia konser di Indonesia. Jadi dari situ juga kami berusaha sampai sekarang itu bagaimana kita bertahan, itu yang paling sulit. Waktu kita bangun mungkin nggak terlalu sulit, tapi begitu mempertahankannya itu yang sulit. Oke. Iya kan. Sekarang pas startupnya atau startupnya malah struggle? Otomatis kita bisnis pertama kali yang kita bangun sudah pasti kita punya resiko ya. Dan sampai sekarang pun kita setiap event kita ada resikonya, bener nggak? Betul. Nggak ada yang sesuatu atau kerjaan kita tuh yang semuanya untung nggak ada tuh. Nah makanya sebelum masuk ke situ juga, tadi kan sebelumnya Mas Nofri bilangnya IO kan? Iya. Nah perbedaan antara IO dan promotor juga kayaknya Perlu tahu nih orang-orang nih, karena orang mikirnya wah gua IO itu langsung bisa jadi promotor atau ya seperti itulah. Jadi harus dijelaskan juga dari sisi pengalaman Mas Novi, perbedaannya IO dengan promotor itu apa? Nah, jadi gini, kalau IO itu biasanya itu perusahaan yang terima order dari bohirnya. Service ya? Service. Jadi
Untung ketakar tuh ya berarti ya. Untung ketaker. Udah pasti untung lah gitu ya. Pasti untung, tapi Oh. paling kita dapat kan hanya manajemen fee. Misalnya Oke. yang minta dari private company atau dari brand atau dari kementerian atau lembaga-lembaga, mereka hire kita untuk bikin event itu, udah ketahuan cost-nya berapa sih? 1M. Ya udah kita udah ditaker nih. Manajemen fee berapa? 15%. Udah kita nggak keluar modal. At least kita dibayar sesuai dengan quotation kita. Oke. Dari pihak ketiga yang kita pakai vendor-vendor semuanya kita udah hitung kan, masukin RAB nih. Berapa nih? Totalnya segini. Kita tinggal ngajuin ke sana, dapat manajemen fee. Oke. Beres. Terus kenapa pindah jadi promotor? Lama-lama capek juga. Oh. Capeknya apa? Capek dikomplain. capek diperintah ya. Diperintah sama dikomplain. Oh. Karena kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Oke. Terutama hati kita ya. Apalagi itu. Jadi Iya. kita selalu semua event nggak ada yang 100% tuh bagus. Nggak ada yang namanya event itu sukses 100% nggak ada. Yang bosnya happy, anak buahnya nggak happy. Anak buahnya lagi komplain. Sebaliknya begitu, anak buahnya happy, oh bagus bro, bagus mas, bagus. Tapi bosnya komplain, ini kurang itu. Jadi nggak ada event tuh yang smooth, yang benar-benar. Kalau IO tuh ya. Kalau service IO ya. nggak ada, namanya hati semua orang kita nggak bisa. Akhirnya lo putuskan untuk hijrah ya ke promotor. Oke. Nah, kalau promotor, kalau promotor gimana? Lebih kehidupan lebih baik, lebih tenang atau awalnya lebih keringetan jantung? ya, awalnya kita pikir promotor enak nih, nggak ada yang ngomelin. Mau itu berantakan kayak atau apa? Nah, urusan kita ya, kita yang tahu ya. Kita yang bikin kan. Iya, duit benar. kita mau gimana ya bodo amat. Ya, Tapi ternyata kayak ulang tahun ya. Kayak ulang tahun. Iya, Nah, jadi pikiran nggak ada yang komplain lagi, nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang ini kurang itu. Nah, tapi ada kemungkinan dimarahin audiens ada dong. Kalau misalnya ternyata artisnya nggak sesuai atau ngaret atau variabel banyak lah. Banyak. Karena kan itu kan consumer base ya, maksudnya Iya. B2C kan. Kalau Iya. tadi kan IO kan B2B kan. Betul. Nah, itu gimana tuh? Nah ini ada yang lucu. Pertama kali gua panggil tuh semuanya kita panggil artisnya yang gua demen, yang gua suka. Nah, itu penting, Wah, Bos. dulu nih si ini nih. Siapa wah, si itu. siapa tuh? Itu ada waktu itu Coklat, Kahitna, terus Ini apa nih event pertama apa tuh? Ya, Pak, Big itu? Bang Oh, Big 2017 ya. Bang. Oke. Pokoknya artis-artis yang memang gue suka lagunya. Oke. Udah, ternyata pasar kita beda nih. Oh, oke. Yang datang kenapa dikit ya gitu kan. Ya namanya kita masih pertama kali kan, udah apa aja yang kita suka. Oke. Nah, sebelum masuk lagi supaya lebih clear juga audiensnya di sini juga, Big Bang tuh apa sih, konsepnya gimana tuh Big Bang tuh? Kalau Big Bang, Soalnya namanya juga udah keren banget tuh, Big Bang gitu kan. nah, Big Bang itu gue bikin konsepnya itu untuk hiburan akhir tahun. Nggak ada yang bikin nih akhir tahun nih. Oh. Nggak ada yang pernah bikin. Itu Blue Ocean ya. Iya. Belum ada pemainnya Iya, lah gitu. belum ya. ada pemainnya dan waktu itu gue pikir akhir tahun venue kosong. Oh. Nggak pernah ada yang ini, nggak ada pernah Iya, sewa iya, tuh kan. benar. Ada event-event cuman di hotel-hotel. Oke. Hotel-hotel ya, hotel kan cuman kapasitas ballroomnya mereka berapa sih kan Iya, gitu. iya. Belum ada event yang gede akhir tahun. Akhirnya gue pikir dengan memanfaatkan kekosongannya venue, kita bisa sewa murah dong venue. Oh. Ya, Ya bener juga sih, masuk akal tuh. bener. Dan konsepnya gue bikin cuci gudang akhir tahun karena di mana-mana di seluruh dunia namanya akhir tahun pasti great sale. Oh. Pasti sale di Oh, mana-mana. makanya namanya Big Bang gitu Iya, ya. Big Bang Big Bang Festival, tapi konsepnya adalah pameran cuci gudang terbesar di Indonesia. Wih, mantap. Iya. Dan kenapa bisa kita klaim terbesar? Emang benar terbesar. Nggak ada lagi yang bikin, orang kita doang yang bikin. Iya. Iya kan? Untung langsung gede dong. Enggak, rugi. Itu hooknya di situ tuh, Bos, ya kan? Ya kan? Iya. Konsep udah keren ya kan? Satu-satunya. Iya. Tapi rugi. Iya. Sukses, acaranya sukses. Sukses. Tapi rugi. Nah, makanya di sini juga sekarang gue kasih tahu promotor itu punya tagline, Bos kan. Iya. Tekor tapi kesor. Udah lanjut. Lanjut, Bos. Terus? Iya, ya pertama rugi. Nah. Baru yang kedua. Oke. Rugi lagi ya. Rugi lagi. Tapi lebih berkurang Berkurang kerugian. ruginya. Oh, oke. Gitu. Ketiga, Nah. lumayan tuh. Oke. Rugi juga.
Rugi juga tuh ya. Rugi juga. Tapi dari stepnya makin mengecil berkurang, ya. mengecil. Berarti bisa gue bilang itu memang promotor itu apalagi yang berbasis konsep atau IP itu ada level of investment-nya ya berarti ya. Ya kan? Otomatis. Oke. Otomatis. Oke, lanjut. Keempat harusnya nggak rugi, untung. Wah, Keempat untung udah dong. masuk tuh barang ya. Iya, udah dipersiapkan, sponsor udah mulai percaya nih. Iya, Siapa iya. nih Big Bang nih? Oke kan? Udah sponsor udah masuk. Persiapan COVID. COVID. Nggak jalan. Ini sih cukup pecah sih. Oh, jadi 1, 2, 3 rugi. Ya. 4 Harusnya udah untung. Iya. COVID. 2 tahun lagi kan. Nah itu sorry supaya juga audiens pada paham juga nih calon-calon promotor yang pengen jadi promotor, yang membuat kerugian tuh apa sih? Faktornya apa? Yang utama-utama aja kan variabelnya banyak tuh. Faktor banyak banget sih. Karena kita sebagai sponsor itu kita harus persiapkan semuanya kan. Beda nih sama IO. Kalau IO udah resiko rugi nggak ada. Karena Semuanya udah pasti. Tinggal bicara berapa untungnya aja. Betul. Kan, berapa persen kan? Betul. Kalau sebagai promotor kita rugi aja kita udah tahu dari awal. Wah, ini rugi nih. Hitungan H-3 bulan, 2 bulan, sebulan. Udah tahu itu rugi. Cuman kan kita mesti jalan. Betul. Itu berarti yang bisa dianalisa respon dari penonton seberapa besar. Betul. Sama sponsor masuk atau enggak gitu kan. Nah, itu dia. Kalau 2 itu nggak tercapai udah pasti rugi ya. Pasti rugi. Tapi acara harus tetap jalan. Gitu. Itu resiko. Dan kita itu tanggung jawab kita sebagai promotor harus jalankan itu. Nggak bisa kita tiba-tiba mohon maaf. Iya. Karena nggak cukup atau kabur. Nah, itu ya sekarang banyak kabur, kan? Sekarang banyak case kayak gitu kan. Iya. Ya, mungkin sebelum masuk segitu lanjut dulu. Jadi banyak sekali resiko yang memang kita sebagai sponsor itu udah harus pikirkan dari awal. Saat itu sebelum pandemi kita nih belum ada nih kayak sekarang nih. Sekarang enak nih kita sudah pakai ticketing management system, penjualan tiket online. Kita sekarang udah bisa jual tiket buat tahun depan atau 6 bulan lagi, 8 bulan. Nah, saat sebelum pandemi bayangin dong, ini kita sampai hari H-nya aja kita mesti ngitungin orang datang. Duh, mudah-mudahan datang lagi nih rame. ada sekeluarga datang rame-rame 9 orang, kita hati kayaknya lumayan datang lagi. Oh, nungguin di tiket box dong lo? Iya, nungguin. Waduh, lumayan. Jadi lo nggak nikmatin acaranya? Deg-degan terus. Sampai gue sama partner gue. Jadi di luar happy, dalam pilu ya? Deg-degan. Gue sama partner gue udah bilang gini, ini kalau sampai nggak ada orang yang datang ke pameran dan konser, kan tenan komplain dong. Terus artis kalau nggak ada pengunjung, nggak ada yang nonton, yang diri cuma 20 orang kan ngamuk dong. Oh iya. Mana mau dia nyanyi yang nonton 20 orang. Akhirnya kita udah komit nih. Ntar kalau misalnya sampai nggak ada yang datang, nggak ada pengunjung, kita pura-pura gila aja. Kita belaga gila, kita joget-joget tengah lapangan tuh. Jadi kalau semua ngamuk-ngamuk, kita udah gila duluan. Tapi untungnya nggak terjadi tuh. Aduh, belaga stres ya? Iya, belaga stres. Lalu kita joget-joget aja sendiri berdua. Karena saat itu kita belum bisa memastikan berapa pengunjung yang datang. Karena banyak dulu culture-nya masih on the spot ya? Masih on the spot, belum ada online kan? Iya. Sekarang untuk yang promotor-promotor yang baru sekarang jalan atau IO, mereka sekarang udah enak. Udah zamannya 6 bulan sebelumnya kita udah jual tiket, udah ada yang beli, udah ketahuan kan. Berarti kalau misalnya nanti yang datang segini, kan kita harus mikirin keamanan tuh, personil polisi. Dulu nggak ada tuh, kita belum tahu. Sementara izin kita harus mencantumkan jumlah pengunjung. Kalau kita cantumin dikit, begitu acara gede, habis kita. Izin kita bisa dicabut. Di stop tuh langsung. Kita gedein lah tuh izin. Yang datang dikit. 30.000 orang. Yang datang cuma 2.000. Personil kita siapin 800. Berarti backup jadi penonton dong tuh. Nah, akhirnya nonton semua tuh. Jadi banyakan yang jaga daripada pengunjung kan. Itu kejadian saat pertama kejadian tuh. Kejadian ya? Iya. Wah, akhirnya yang jaga tuh nonton nikmatin itu. Jadi kayak acara corporate juga ya? Acara corporate tuh.
Sekarang enak, udah kelihatan nih. Pengunjung tinggal tanya tuh. Kita pegang dashboard kan. Weh, pembeli tiket. Udah malam tuh udah kelinting. Tiap kali tiket laku kan kata kelinting. Wah, lumayan udah 6.000 orang. Besok naik 6.300. Dan kan itu enggak. Dan itu bisa kita ukur buat nanti cost production kita ya. Apakah Betul. bisa kita lebihkan atau kita kurangin gitu kan. Panggungnya digedein kah, dikecilin. Iya. Dan banyak lagi kan yang kita bisa adjust kan. Oh dulu kan enggak, kita udah bikin panggung segede gaban, yang nonton 2.000, yang jaga 600. Jadi yang jaga tuh bukan, jadi orang yang nonton jagain yang jaga, jadinya kan. Saking nggak ada orang yang nonton, renggang tuh kan. Iya. Nah sekarang kan dengan adanya teknologi, terus juga dukungan dari yang lain-lain juga, jadi udah kelihatan tuh gimana. Oh gini, gue perlu ini, gue perlu itu, udah kelihatan. Kalau dulu kan kita masih nebak-nebak nih, gimana nih. Nah, sekarang ya agak enjoy, tapi ya begitu, tetap resiko kita tetap ada, bukannya dengan adanya teknologi jadi aman-aman aja. Tapi lebih bisa dianalisa ya. Nah, bisa makanya analisa. namanya ada analitik di situ kan. Jadi kita bisa tahu, oh besok kita kerugiannya segini, udah ketahuan tuh. Besok minus seminggu. Kerugian yang diomongin kerugian mulu sih. Karena emang kenyataannya begitu. Kita ada berapa event, ada berapa IP, terus juga kita juga support teman-teman artis untuk tour. Kadang-kadang kita tahu udah ini bakal rugi gitu nih, tour 5 kota udah rugi gitu kan. Udah ketahuan ruginya, cuman ya udahlah jalan aja. Jadi tapi lo selalu komit tuh ya, nggak pernah udah deal apa tiba-tiba rugi lo cancel, nggak pernah. Nggak pernah, tetap jalan. Itu catatan tuh. Bagi yang pengen terlibat di industri itu komitmen nomor satu. Karena trust kan yang dipegang. Trust. Kita sebagai promotor harus profesional. Jadi nggak bisa kita bilang, aduh Mas maaf nih untuk turnya ternyata pembeli tiketnya nggak sesuai target. Jadi kita nggak jadi ya, atau kita kurangin ya fee-nya ini, ya nggak bisa. Kita profesional, kita jalan. Komit ya. Komit. Karena untuk menjadi promotor yang hebat kayak Mas Dino, komitmen kita masih banyak lebih hebat bro. Dia kan salah satunya. Ya. Amin. Nah, akhirnya ya kita mau nggak mau kita jaga profesionalisme supaya nama baik kita bagus, dan akhirnya kita juga bisa kerjasama dengan promotor-promotor dari luar misalnya kan. Kita dipercaya gitu kan. Oh pakai ini, oh ini orangnya siapa, Mas Dino. Oh oke tuh Mas Dino. Itu yang kita cari gitu kan. Oh ini siapa nih yang penyelenggaranya. Itu salah satu dari komitmen juga dari profesional, dan juga dari artis-artis juga yang lain juga menilai. Makanya kita banyak artis-artis mau menawarkan ya, ayo kita kerjasama untuk turnya mereka. Kalau misalnya kita nggak komit kayak yang teman-teman, ya mohon maaf, kemarin teman-teman juga mungkin ada yang mereka berpikir kalau jadi promotor itu gampang banget. Wih udah ketahuan nih, untungnya begini, jual tiket untung, dapat sponsor untung. Tapi ya catatan tuh, kalau dunia promotor tidak seindah kelihatannya. Betul. Dunia nggak terima promotor dengan tangan terbuka gitu kan. Selalu ada tantangan ya. Dan itu berat. Jadi udah mesti siap, mesti kuat jantung sama saraf gitu kan. Jadi kalau nggak jantungan ya stroke. Nih, ini agak sensitif, tapi menurut gue ini penting juga untuk disampaikan, karena yang bakal gue tanyakan itu emang realitanya. Ya, tapi gue nggak pernah sebut itu di industri gue, itu nggak gue pernah sebut itu rugi, tapi keuntungan yang tertunda, ya kan? Nah, atau uang sekolah? Uang sekolah, benar-benar D1, D2, D3 kan, sampai S1, S2, S3. S3. Nah itu D1-nya lu tuh, keuntungan tertunda lu itu berapa bro? Kalau boleh tahu bro? 8,5 M. Gokil, 8,5 M. Itu sih Harvard doang sih masuk tuh ya, 2-3 anak di Harvard sekolah ya. Lewat. Gokil. Tapi lu tetap konsisten, setelah itu lu gulung terus deh ya? Gulung terus. Nah, soalnya prinsip gua uang atau duit gua nggak pernah masalah sama duit. Masalahnya duit siapa? Iya. Siapa nih? Iya. Karena lo pasti partnership juga dong, pasti ada investor atau benar-benar lo dana lo sendiri? Enggak, sama kita kan partneran ya. Oke. Berarti partner lo trust banget sama lo ya. Maksudnya punya vision yang clear juga kayak lo ya, berarti ya. Karena kalau nggak clear kan 8,5 M sih bisa RUPS tiap hari tuh bos, ya kan? Kebetulan sama-sama gilanya. Oh, gitu. Oke. Ya, dan memang dari awal kita udah persiapkan. Jadi
nggak mungkin kita bikin, nggak cuman dunia promotor aja, semua bisnis kan gitu ya. Kita ada bisnis apapun udah pasti kita ada sales, ada marketing. Kita udah tahu pasti semua bisnis apapun juga nggak ada bisnis yang kita bikin langsung untung kan, pasti ada kerugian gitu kan. Di awal itu kita bakar duit dulu. Tapi nggak nyangka bakar duitnya segitu gede. Dan panjang lagi kan. Bersambung tuh ya. Nggak beres-beres tuh. Iya. Giliran udah mulai napas, COVID. Ya kan? Jadi ya udah, untungnya kita karena kita komit, terus profesional lah ya. Kita juga nggak mundur, tetap harus bikin. Sempet waktu habis pandemi itu udah napas terakhir. Kalau habis pandemi itu kita bikin gagal lagi, selesai, stop. Itu napas terakhir. Berarti titik baliknya lo itu pada saat pasca pandemi. Iya. Oh iya, gue dengar tuh, karena gue saat itu sama tim itu buat event pertama kali di luar dari drive-in konser gue yang pas pandemi ya. Tapi yang benar-benar festival yang quote unquote menuju normal itu di Mandalika gue buat. Tapi nggak lama itu gue dengar kita belum kenal tuh. Wah, ada Big Bang 7 hari itu berapa? 17 hari. 17 hari full house terus. Wah, gue bilang edan yang buat dia kan. Top. Oh, itu titik balik lo di situ ya berarti ya? Oke. Kalau itu gagal, udah selesai. Memang udah napas terakhir tuh. Udah nggak mungkin. Tapi akhirnya lo rebound di situ. Nah, di situ lumayan. Lumayan. Jadi nggak ada event selama pandemi bikin semua orang haus hiburan. Haus hiburan, nggak pernah lagi nonton konser. Sempat kita waktu pandemi sempat bikin konser-konser online. Tapi nggak ada yang nonton ya. Nggak ada nonton, udah nggak ketemu lah itu. Akhirnya pertama kali pas after pandemi meledak tuh 17 hari. Sampai ada beberapa artis kita ulang lagi karena bingung mau artisnya siapa lagi nih. Udah habis kita pakai satu hari 8 artis. Dan mereka pasti semangat semua ya, karena pertama kali show semua kan. Iya. Itu sampai online tiket kita tuh sampai bottleneck, sampai hang. Saking banyaknya, hitungan itu waktu itu sampai ratusan ribu orang yang masuk ke situ, ke web lo. Ke apps ya, aplikasi ya. Ke apps itu mau beli tiket, cuman memperebutkan tiket, kita kan cuman buka tiket waktu itu buat 30.000, 40.000 lah orang. Tapi ternyata sampai tembus 60.000 ujung itu ya. Jadi betul-betul disitulah titik balik. Akhirnya selamat tuh dia tuh. Selamat. Dan kita bisa survive sampai sekarang. Kembali punya harapan lagi ya. Punya harapan terhadap industri ini ya. Iya. Punya modal lagi. Oke. Terus dan terus lagi. Tapi ya semuanya itu kan kerja keras ya. Kita juga harus menanamkan trust juga ke sponsor, ke pengunjung. Nama baik yang tadi kita pertaruhkan, ternyata walaupun kita udah rugi dengan komitmen dan profesionalisme kita, akhirnya bisa balik lah gitu kan. Oke. Jadi berarti total IP yang lo punya berapa tuh, Bro? Sekarang baru 2 nih. RI Fest sama Big Bang ya? Big Bang. Mau 3 lah. Oke. Mau 4 sama lu juga kan? Oh iya. Semoga ya. Semoga. Karena menurut gua kunci industri ini makin berkembang itu adalah kolaborasi. Iya. Semoga kita bisa berkolaborasi, bisa mewarnai juga industri dengan hal yang bagus ya kan? Iya. Ngasih wawasan juga kepada pelaku-pelaku industri yang baru pengen mencoba gitu kan, agar nggak salah mimpi, nggak salah misi gitu kan, gitu. Dan itu juga bagus juga kalau kita kolaborasi kan, karena gini. Katakanlah nih yang kita anggota APMI aja ada 24 ya. Kalau kita kan semuanya mau ekspansi dong, mau lebih bagus lagi, kurang nih yang ini nih, kita mesti tambah. Yang punya IP 1 mau jadi 2, IP 2 mau jadi 3 mau jadi 4 kan. Nah kalau dari 24 promotor bikin masing-masing nambah 1 atau 2, bayangin setahun itu kita bisa tiap minggu bisa tabrakan dulu kan. Ini aja sekarang kita banyak event yang tabrakan. Betul. Dulu tuh sebelum pandemi, sekarang kan banyak nih tumbuh teman-teman nih baru jadi promotor baru, IO pada bikin IP ya kan. Nah kita yang punya IP yang udah IP kita yang udah tiap tahun istilahnya udah tahunan ya, annual lah, udah annual event, jadi keganggu karena apa?
kita benar-benar concern di IP kita ini dan udah annual tahunan yang untung atau rugi kita harus tetap jalan. Kita udah kerja keras, udah rugi, udah tahu, tiba-tiba kita baru tahu ada yang jualan tiket masuk di sosmed, jebret announce kalau seminggu sebelum kita ada event. Ada tempatnya di tempat kita juga. Jadi kanibal tuh ya. Jadi kanibal. Jadi apa? Jadi kan harusnya kita dibeli tiket kita yang dibeli, jadinya tiket yang sana. Udah itu teman-teman ya mohon maaf nih, teman-teman yang baru masuk di industri ini tiba-tiba ngambil penonton kita atau jual tiket lebih murah, gitu kan. Bahkan ada juga yang harinya sama, jamnya sama, yang satu bedanya nggak ada 5 kilo jaraknya. Bahkan ada yang satu areal ada 2 event. Ada 2 event. Itu kan kalau begitu semua mati kita. Jadi nggak bisa berkembang. Jadi lebih baik kalau memang begitu, ya kenapa nggak kolaborasi aja? Betul. Ya kan, dua promotor, 3 promotor, ayo kita bikin yang gede deh. Oke. Jadi masing-masing kita di sini bisa dapat keuntungan, kita bisa dapat tambahan untuk menghidupi tim kita gitu kan. Tapi tanpa kita merugikan teman-teman promotor lain atau IO lain gitu. Oke. Kita Jadi itu salah satu solusinya ya, supaya secara market makin besar, tapi secara industri pelakunya ibaratnya kita sebagai pelaku juga semakin solid gitu kan. Betul. Secara bisnis juga semakin kuat angkot, semakin aman gitu kan. Bener. Gitu. Oke. Iya. Dari sisi sponsor juga loh. Oh iya. Sponsor pusing juga sekarang. Sebelum pandemi mungkin mereka ada 1 tahun itu mereka udah persiapkan ada 12 event, mereka ambil 8 misalnya. Di habis pandemi ini bisa ada 30 event setahun, 40 event. Mereka juga bingung memilih yang mana kan. Budgetnya juga nggak cukup. Jadi begitu ada kita dengan brand ketemu, gimana nih? Waduh, event banyak banget ya. Kita sih mau banget, cuman gimana nih? Budget kita habis, mau nggak segini gitu kan? Sementara kita kan kalau memberikan kontraprestasi ke sponsor juga kan ada cost-nya juga. Gitu kan? Kita kasih umbul-umbul banyak, kita mesti bayar pajak. Umbul-umbulnya kudu di produksi. Masangnya aja bayar. Terus kita mau kasih apa lagi nih? Kita mau kasih ini deh, kasih booth deh yang bagus deh. Booth aja produksi, mahal kan. Jadi itu yang jadi terkendala juga untuk para sponsor kan. Mesti dibagi-bagi, ada berapa event, mereka harus support berapa event. Yang notabene juga kita tuh juga mengharapkan lebih nggak bisa gitu kan. Nah itu yang jadi kendala juga. Jadi monggo teman-teman kalau mau bikin, tapi baiknya ya udah daripada bikin banyak juga yang baru bikin gagal kan. Udah gitu tiketnya nggak cukup, pembeli tiket nggak cukup, sponsornya nggak ada, hari H kabur. Ya itu ngerugiin rusuh jadinya kan. Rusuh. Jadi mendingan dipikir-pikir dulu kalau memang mau bikin, ayo coba berguru, ketemu Mas Dino, tanya gimana caranya supaya jangan sampai kayak gitu rugi ya. Paling nggak ruginya nggak terlalu besar lah ya. Oke bro, thank you banget. Ini sangat bermanfaat. Gue yakin ini yang nonton pasti sangat dapat wawasan yang sangat luar biasa. Karena jarang juga kalau di luar itu kan kayaknya kita kelihatan indah kan. Wah, gitu. Keren gitu kan. Buat acaranya sukses. Tapi di balik itu semua banyak tantangan. Novri ini menurut gue surprise juga sih. Gue baru dengar juga perjuangannya sangat luar biasa, konsisten, tapi sampai saat ini terus digas, ya kan? Jadi Wasakit sukses, semoga kita bisa kolaborasi dan bagian nonton banyak dapat wawasannya. Sampai ketemu lagi di poster selanjutnya. See you bro. Oke, thank you.